Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial pada Sabtu 18 Oktober 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama koran Tribun Timur dengan headline berita Nasi Goreng Prabowo menu MBG di Makassar. Edisi hari ulang tahun ke-74 Presiden Republik Indonesia Prabowo, SPPG sajikan menu nasgor dan telur ceplok kesukaan RI1. Nasi goreng Prabowo menjadi menu makanan bergizi gratis atau MBG di Makassar. Terinspirasi dari hidangan favorit Presiden Prabowo Subianto, sederhana namun penuh cita rasa, nasi goreng dan telur ceplok. Pada Jumat 17 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto genap berusia 74 tahun. Satuan Pelayanan Pangan Pemenuhan Gizi menyajikan menu ini sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan dalam merayakan momen tersebut. Di Makassar, ratusan murid SD Impres Bontoa, Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Barombong menikmati sajian spesial tersebut. Untuk pertama kalinya mereka menyantap MBG berupa nasi goreng. Foto dikirim Kepala SD Impres Bontoa Muhammad Hasbi, terlihat omprengan berisi nasi goreng, telur coplok rebus, pisang, kemudian juga brokoli dan timun diberikan kepada murid. Hari ini nasi goreng semua, pihak dapur juga bilang seluruh Indonesia nasi goreng, kata Hasbi kepada Tribun Timur pada Jumat 17 Oktober. Sebanyak 549 murid menerima makanan bergizi dengan pembagian 2 sesi, kelas 1, 3, dan 5, mendapat jatah pukul 8.30 WITA. Sementara kelas 2, 4, dan 6 dibagikan pukul 13.00 WITA. Anak-anak belajar dulu baru dibagikan makanannya. Para murid antusias menyambut menu spesial ulang tahun Presiden. Senang karena baru kali ini dapat menu nasi goreng, kata Hasbi. Ia menambahkan, hampir semua murid menghabiskan makanannya, bahkan beberapa kelas tidak menyisakan makanan sama sekali. Itu saya pantau sendiri. Menu spesial nasi goreng Prabowo dari dapur Yayasan Garuda Indonesia disambut antusias siswa di Bulukumba pada Jumat 17 Oktober 2025. Hari ini kami sajikan menu nasi goreng spesial, anak-anak sangat lahap menyantapnya. Penyajian menu ini sesuai arahan nasional seluruh SPPG di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan, menyiapkan hidangan seragam berupa nasi goreng dan telur ceplok. Kemudian Tribuners, dapur SPPG Palopo tak sajikan nasi goreng Prabowo. Dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palopo, SPPG Bara dan juga SPPG Songka tidak menyajikan menu nasi goreng Prabowo pada Jumat 17 Oktober 2025. Dapur tersebut masing-masing menyiapkan lebih dari 3.000 porsi makanan setiap hari untuk pelajar di sejumlah sekolah. Kemudian SPPG Bara beroperasi sejak 22 September 2025, sementara SPPG Songka mulai 8 September lalu. Kepala SPPG Bara, Syahrani Dwi, mengatakan tetap menyajikan menu bergizi meski berbeda dari arahan pusat. Untuk hari ini menunya nasi, ayam goreng, tahu asam manis, kemudian tumis buncis wortel, dan buah lengkeng. Syahrani menambahkan perbedaan menu terjadi karena kendala teknis dalam pemesanan bahan makanan yang sudah dilakukan sebelum instruksi terbaru keluar. Arahan dari atas, SPPG yang sudah memesan bahan menyesuaikan menu agar kegiatan dapur tidak terganggu. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tetap merangkai momentum
ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto. Kami memahami makna dari perayaan hari ini meski menu berbeda, semangatnya tetap sama. Sementara itu, asisten lapangan SPPG Songka, Rahmat, menyampaikan pihaknya tidak menyiapkan nasi goreng dan telur ceplok. Ini kentang rebus, kemudian juga bakso, bumbu kacang, tahu goreng, kol rebus, dan juga pisang. Rahmat menegaskan, meski tidak menyajikan menu spesial, seluruh tim dapur tetap ikut merayakan hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tak hanya di Palopo, sebagian besar dapur SPPG di Kabupaten Jeneponto, Sulsel menyajikan menu nasi goreng Prabowo. Menu yang disiapkan sesuai dengan arahan pusat, meski sejumlah dapur menyesuaikan karena kendala teknis dan kapasitas produksi. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman utama Koran Tribun Timur terkait dengan pendiri Museum Tionghoa mengatakan selain Ramang, Harry Jong juga layak jadi legenda kiper PSM. Warga Tionghoa Makassar termasuk kelompok pemegang rincik pendirian Makassar Football Bond, nama versi Belanda PSM Makassar. MVB adalah aliansi 15 klub sepak bola Makassar. Inisiatif membuat aliansi klub ini bagi kolonial Belanda untuk memudahkan komunikasi sekaligus kontrol terhadap kelompok etnik jajahannya. Pendiri, pelatih, dan juga pemain ke-15 klub itu masih berbasis etnik, termasuk warga Belanda, Arab, China, dan Bumi Putra. Azmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa 2011 sekaligus Dewan Pakar DPP Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, menyebut dua diantaranya adalah warga Tionghoa, Excelsior dan Namwa, katanya kepada Tribun Timur. Mengonfirmasi artikel di IG-nya, jasa besar etnis Tionghoa terhadap PSM Makassar. Bahkan jelasnya setelah Ramang dan kiper legendaris PSM Makassar dan PSSI Mulwi Selan, ada juga legenda kiper PSM bermarga Tionghoa. Sedikit sekali yang mengetahui jika Ocisik atau Harry Jong Ocisik ini adalah pemain ternama dari PSM Makassar kala itu. Selain Ramang, Ocisik juga layak jadi legenda. Saat PSM 2 kali menjuarai Piala PSSI, sebelum divisi utama dan perserikatan, Harry Jong 2 kali ikut membawa PSM juara tahun 1955 dan 1959. Berita lainnya, Tribuners, dari halaman utama terkait Haaland bidik gol ke-10. Jeda internasional, Erling Haaland kembali mengalihkan fokus ke Liga Primer. Dia mengincar gol yang ke-10 di Liga Premier pada saat Manchester City menjamu Everton di Liga Premier pekan ke-8 di Stadion Etihad pada Sabtu 18 Oktober 2025. Kemudian meski daya gedornya sedikit menurun dibandingkan musim lalu, namun Haaland masih tetap menjadi striker monster yang haus gol. 9 gol telah dibuat dalam 7 pertandingan Liga Premier. Jika mencetak gol lawan Everton, kini ini akan menjadi kejadian ketiga seorang pemain mencapai 10 gol atau lebih dalam 8 pertandingan pertama dalam satu musim, di mana Haaland sudah melakukannya 2 kali pertandingan ke-6 pada 2022 hingga 2023. Pertandingan kelima pada 2024-2025. Sepanjang musim ini, Haaland telah mencetak 21 gol hanya dalam 12 penampilan untuk klub. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 3 Koran Tribun Timur dengan headline berita 7.991 murid dapat seragam sekolah gratis.
Pemkab Maros alokasikan anggaran 3,9 miliar rupiah. Murid sekolah dasar di Kabupaten Maros terima seragam sekolah gratis dari pemerintah setempat. Ini upaya pemerintah daerah mendukung pendidikan dasar merata dan meringankan beban orang tua. Kemudian juga PLT Kepala Dinas Pendidikan Maros, Andi Wandi Patabai, mengatakan pembagian seragam menyasar siswa SD dan SMP di seluruh kecamatan, baik wilayah perkotaan maupun pedalaman. Tahun ini 7.991 seragam untuk siswa SD dan 7.305 seragam untuk SMP, ujarnya pada Kamis 16 Oktober. Ia menjelaskan Pemkab mengalokasikan anggaran 3,9 miliar rupiah untuk pengadaan seragam tersebut. Masing-masing 2,4 miliar rupiah untuk SD dan 1,88 miliar rupiah untuk SMP. Wandi menjelaskan pembagian seragam bertahap melalui sekolah masing-masing. Setiap murid dan siswa menerima satu pasang seragam lengkap sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Maros, Zainuddin, menyatakan program seragam gratis ini telah menjadi kegiatan rutin sejak 2022. Tahun ini kemudian dibagikan hanya seragam putih merah untuk SD dan putih biru untuk anak SMP. Tidak ada seragam pramuka karena anggaran difokuskan untuk kebutuhan utama siswa. Kemudian Bupati Maros mengatakan kualitas pendidikan bisa meningkat. Bupati Maros Andi Syafril Haidir mengatakan pembagian seragam gratis merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Dengan bantuan seragam ini, kami berharap bisa meringankan beban orang tua, apalagi yang memiliki anak sekolah lebih dari satu. Haidir berharap program ini meningkatkan semangat belajar siswa. Kalau anak-anak semangat ke sekolah, kualitas pendidikan kita juga pasti meningkat. Aidil Nasuha, siswi SMP di Kecamatan Cendrana, mengaku senang menerima seragam tersebut dan seragamnya bagus dan ukurannya juga pas. Saya senang karena orang tua tidak perlu lagi untuk membeli seragam. Kemudian Tribuners, dari halaman 3 juga ada berita terkait dengan Pemkot Palopo fokus sektor layanan pendidikan. Pemkot Palopo memfokuskan anggaran 2026 pada pelayanan dasar setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah senilai 112 miliar rupiah. Pemangkasan meliputi dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Total DAU Palopo tahun depan hanya 434 miliar rupiah, turun dari 535 miliar rupiah pada 2025. Sementara DBH menurun dari 15 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Penurunan paling signifikan terjadi pada DAU terikat, yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Dana pendidikan sebelumnya 48 miliar rupiah, kini 3 miliar rupiah, sedangkan dana kesehatan dihapuskan seluruhnya. Wakil Wali Kota Makassar Ahmad Syarifuddin mengatakan berkurangnya TKD membuat ruang fiskal daerah semakin sempit dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, porsi belanja pegawai saat ini sudah menyentuh angka 49% dari APBD, sehingga jika TKD berkurang, sebagian besar anggaran akan terserap untuk kebutuhan rutin. Kalau TKD turun, ruang pembangunan makin kecil karena anggaran banyak terserap untuk belanja pegawai. Meski demikian, pemerintah setempat berkomitmen menjaga sektor pendidikan, kemudian kesehatan dan juga kebersihan agar tetap berjalan. Ketua DPRD Palopo Darwis menilai pemangkasan ini berdampak besar bagi daerah dengan PAD kecil seperti Palopo. Darwis meminta pemerintah kota menata ulang belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran. Fokuslah pada program langsung menyentuh masyarakat yang administratif bisa dirasionalisasi. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan prajurit TNI di Bone tanam cabai. Prajurit TNI di Bone tanam cabai di halaman Koramil sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Prajurit memanfaatkan lahan kosong di lingkungan
satuan untuk dijadikan kebun produktif. Halaman Koramil dulunya gersang kini berubah menjadi hijau dengan deretan tanaman cabai dan tomat tumbuh subur. Beberapa prajurit tampak sibuk menyiram, sementara lainnya menyiangi rumput di sela-sela bedengan. Tak hanya cabai dan tomat, berbagai tanaman pangan lain juga ditanam di area tersebut, mulai dari sayur-sayuran hingga umbi-umbian. Dandim 1407 Bone, Letkol Infanteri Laude Muhammad Idrus menyatakan, gerakan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan pangan satuan, tapi juga menjadi contoh bagi masyarakat agar memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah. Ia menambahkan sistem pertanian organik sederhana juga diterapkan dengan memanfaatkan pupuk alami. Nandramil 140705 Ulaweng Kapten Infanteri Eko Sulistyo mengaku bangga bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Program pemanfaatan lahan hidup diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk ikut menanam di pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 9 Koran Tribun Timur dengan headline berita 15 mobil tangki PDAM siaga tiap hari. Pasokan air di sejumlah wilayah Makassar mulai menipis. Beberapa pekan terakhir masyarakat mengeluhkan kekurangan air bersih. Menanggapi kondisi itu, Perumda Air Minum Kota Makassar menyiagakan 15 unit mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Kasih Humas Perumda Air Minum Kota Makassar, Hasan mengatakan warga dapat mengajukan permintaan air melalui kantor pelayanan yang tersebar di 6 wilayah Makassar. Permintaan dapat diajukan dengan surat pengantar RT setempat atau melalui nomor pengaduan resmi 0811 46 41 123. Ini langkah cepat kami untuk memastikan warga tetap mendapatkan layanan air bersih, terutama bagi pelanggan yang berada di wilayah terdampak. Semua armada kami kerahkan penuh setiap hari. PLT Kepala Seksi IPA 1 dan IPA 2, Nana, menjelaskan kondisi terkini debit air baku Bendungan Lekopacing di instalasi pengelolaan air 2 nyaris mencapai titik nol. Air dari Lekopacing sudah tidak sampai lagi ke IPA 2. Penurunan debit air disebabkan cuaca panas dan kering berkepanjangan. Hingga Oktober, curah hujan Makassar dan sekitarnya belum menunjukkan peningkatan signifikan. Bendung Lekopacing nyaris kering. Bendung Lekopacing yang selama ini mengandalkan aliran air sungai, volume airnya susut hingga level kritis. Akibatnya kapasitas produksi air bersih turun drastis, hampir setengah dari kondisi normal. PLT Kepala Seksi IPA 1 dan IPA 2, Nana, mengatakan biasanya IPA 1 membutuhkan 1000 liter per detik air baku untuk menyuplai air bersih ke pelanggan. Kini instalasi tersebut hanya mengandalkan pasokan air baku dari intake Moncongloe ke Malengkeri. Moncongloe sekitar 600 hingga 700 liter per detik, sementara Malengkeri 250 liter per detik. Ini kapasitasnya jauh di bawah kebutuhan. Dampaknya, gangguan distribusi mulai dirasakan di beberapa wilayah pelayanan. Beberapa wilayah yang bergantung pada suplai IPA 2, yakni wilayah 1, 2, 3, dan sebagian wilayah 4. Pelayanan 1 meliputi Kecamatan Ujung Tanah, Wajo, Bontoala, Talo, dan Sangkarang. Pelayanan 2, Kecamatan Tamalarea dan sekitarnya. Pelayanan 3, Kecamatan Panakukang dan sekitarnya. Pelayanan 4, Kecamatan Ujung Pandang dan sekitarnya termasuk unit Mamajang. Berita lainnya Tribuners terkait dengan Kelantan tertarik kolaborasi pariwisata. Pemerintah negeri Kelantan Malaysia menyatakan ketertarikan untuk menjalin kerjasama pariwisata dengan pemerintah Kota Makassar. Ketertarikan itu disampaikan saat delegasi Majelis Kebudayaan Kelantan berkunjung ke Balai Kota Makassar pada Jumat 17 Oktober 2025. Rombongan majelis dipimpin oleh Datuk Kamarudin Muhammad Nur diterima Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di ruang Sipaka Lebih.
Menurutnya, kunjungan dari momentum mempererat hubungan budaya dan pariwisata antar Makassar dan Kelantan, sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas negara di bidang warisan budaya dan ekonomi kreatif. Kami ingin bertukar pengalaman mulai dari tradisi kuliner hingga kawasan heritage yang tengah kami usulkan ke UNESCO. Dengan Makassar, kami melihat potensi kolaborasi yang besar, jelasnya. Sementara Munafri menekankan pentingnya memperkuat ikatan sejarah dan budaya antara kedua wilayah. Menurutnya, Makassar dan Kelantan punya akar sejarah panjang yang perlu dirajut kembali. Ia lalu memperkenalkan potensi wisata unggulan Makassar melalui sunset ikonik di Pantai Losari, pelayaran dengan kapal pinisi yang telah diakui UNESCO, hingga ragam kuliner khas Makassar. Ia berharap sinergi ini akan membuka jalur kerjasama yang lebih luas, tidak hanya di sektor pariwisata, tapi juga pendidikan dan seni, kemudian ekonomi kreatif. Kemudian Tribuners, berita lainnya dari halaman 9 terkait dengan Aliyah mengatakan gizi seimbang fondasi bangun generasi unggul. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen meningkatkan kualitas gizi masyarakat sebagai langkah strategis membangun generasi unggul. Disampaikan Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham saat hadiri soft launching dan peresmian dapur makan bergizi gratis MBG SPPG Macini Sombala di Dapur Losari 99 kawasan Center Point of Indonesia CPI pada Jumat 17 Oktober 2025. Program MBG SPPG Macini Sombala merupakan inisiatif Badan Gizi Nasional yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kehadirannya menjadi langkah konkret dalam upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Kebutuhan gizi seimbang bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga fondasi utama pembangunan manusia. Pemkot menyambut baik dan siap berkolaborasi agar program seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat Pemkot dalam membangun kota yang inklusif, peduli, dan juga berdaya. Ia berharap dapur MBG dapat menjadi model penggerak di wilayah lain, terutama dalam meningkatkan ketahanan. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber yang ada di bawah ini dengan nomor 0411 811 5500 ataupun juga WhatsApp ke Tribun Family Card dengan nomor 081 1413 5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.